Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Wabarakatuh. Okay, good evening everybody. I hope you so well. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi kita tinggal 2 meeting lagi ya untuk nanti kita di akhir Desember kita ada pretest sama posttest. Jadi kita tidak ada model UTS dan UAS ya, tetapi nanti modelnya sistemnya itu ada pretest dan posttest yang memang harus kalian kerjakan selama 2 minggu ya. Jadi pretest nanti di minggu pertama, nanti posttest di minggu kedua. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, jikalau untuk materi TOEFL yang bagian grammar atau di structure and written expression itu kan ada sekitar 60 bab, sementara 60 bab itu nggak mungkin kita kejar dalam beberapa pertemuan ya. Jadi mungkin kita usahakan untuk bisa sekitar mungkin 20-an lebih ya, 25 sampai 30 materi. Nah, selebihnya nanti insya Allah saya akan berikan saya akan berikan rekaman ya, atau mungkin kalau nggak rekaman ya materi, nanti selebihnya kalian bisa belajar mandiri seperti itu ya, karena untuk 60 bab kita nggak mungkin selesai dalam beberapa pertemuan gitu ya, sementara pertemuan kita juga cukup singkat. Nah, jadi selebihnya nanti materi akan saya berikan lewat Google Drive, nanti bisa di download ya. Nah, jadi untuk hari ini mungkin kita cepat saja gitu ya. Jadi apa sih yang perlu kita ketahui gitu ya tentang SWE atau Structure and Written Expression. Nah, di minggu kemarin kita sudah sampai skill 14 kalau nggak salah ya, skill 14. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk skill 15. Nah, oke. Untuk skill ini gitu ya, ini adalah seri lanjutan dari skill kita kemarin. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau di TOEFL terutama bagian grammar itu sebenarnya memang materinya itu kayak hampir mirip. Dan ketika misal ya, kalau kemarin kalian juga kemarin fokus kan, ada beberapa skill yang dia bahasan yang sama gitu ya. Nah, jadi seperti itu, mungkin dalam satu materi itu dia bisa beberapa bab. Nah, seperti itu. Nah, kemarin itu kan kita sudah sempat singgung ya tentang inverted ya atau pengurangan. Jadi memang kuncinya adalah gini, kalau sudah skill 1 sampai skill 15 itu biasanya identik dengan structure, dalam artian itu pilihan ganda. Kita pernah bahas kan kalau structure and written expression itu kan ada 2 jenis soal yang cukup berbeda kan. Nah, kalau di bagian structure itu lebih ke pilihan ganda. Kita disuruh mencari pilihan atau opsi yang benar. Tetapi kalau di bagian written expression itu kebalikannya, kita disuruh mencari jawaban yang salah. Nah, jadi kebalikannya. Nah, untuk yang skill ini kita habiskan dulu untuk sampai di bagian structure dulu ya. Nanti minggu depan kita akan eksekusi bab 20 ke atas untuk bagian written expression. Nah, terus di bagian ini sebenarnya tidak begitu tidak begitu berbeda dengan bab kita sebelumnya. Jadi bahwa intinya itu biasanya di soal-soal awal ya, yang namanya kalimat itu minim ada subjek dan verb, minim. Nah, ini yang paling kunci di dalam TOEFL, terutama di bagian grammar. Nah, intinya bahwa kalimat itu dia harus subjek dan verb. Subjek dan verb gimana caranya? Dia harus jejer. Nah, ketika ada sesuatu yang menghalangi subjek, mungkin dia adalah pengecoh. Sesuatu yang dia menghalangi verb, mungkin dia pengecoh. Nah, pengecoh di sini bisa dia datang setelah subjek, dia datang setelah verb. Tapi intinya kita harus pahami bahwa minim, kita harus tahu subjeknya apa, verbnya apa, subjeknya apa, predikatnya apa. Nah, itu minim. Selebihnya itu berarti dia kemungkinan adalah pengecoh. Nah, terus di dalam TOEFL intinya bahwa mungkin ada sesuatu yang dalam artian itu kayak modal ya, ada tambahan modal, misal kata will, can, could, should, dan sebagainya. Nah, mungkin ada modal verb yang dia itu biasanya terletak di sebelum main verb misalnya. Nah,
Terus misal gini ya, saya membaca I read. Nah, ketika ada modal misal I can read. Nah, modal verb biasanya datang sebelum kata kerja utama. Misal saya membaca, misal saya bisa membaca. Nah, kata bisa ini dia adalah modal yang dia datang biasanya sebelum kata kerja itu. Misal membaca, saya bisa membaca, saya akan membaca, saya harus membaca. Nah, dia selalu diletakkan di sebelum kata kerja utama atau main verb. Nah, terus di sini di bagian inverting ini ada sesuatu yang memang harus dibalik. Nah, di bagian ini bahwa kita harus menginversi subjek dan verb dengan question words. Kalau kita tahu bahwa kalimat tanya itu kata tanya, ya kata tanya itu misal kayak WH question, who itu mengacu ke siapa, what itu ke apa, ya siapa itu berarti identik ke orang gitu ya. Nah, terus kalau what misal what itu apa? Apa di sini mengacu mungkin ke apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan. Nah, intinya apa? Nah, when itu ketika ya. Ketika dalam artian itu kaitan sama waktu, misal kapan. Nah, when itu bisa kapan, terus bisa artinya ketika juga ya. Jadi kalau misal ketika kita mau bertanya misal will you go misal, kapan kamu mau pergi? Nah, kalau siapa, who are you, siapa kamu misal, what do you do, apa yang kamu lakukan, where itu di mana misal, where do you live misal, di mana kamu tinggal, why, misal, why do you love me, kenapa sih kamu sayang sama aku misalnya, atau who are you, gimana kabarnya misalnya, gimana kabarmu. Nah, jadi mungkin kita familiar dengan WH question. Nah, tapi kalau di prinsipnya TOEFL, di bagian grammar terutama itu nggak mungkin ada pertanyaan tentang who, what, when, where, why, dan how secara gamblang. Dalam artian nggak mungkin ada pertanyaan di grammar itu tentang siapa yang terlibat, siapa, nggak mungkin gitu ya. Jadi biasanya kalau di dalam structure and written expression itu biasanya kita prinsipnya di balik. Misal kalau kita di question word itu kan biasanya dia letakkan di depan baru misal baru verb, baru subjek misal. Nah, tetapi kalau di TOEFL itu biasanya dibalik misal. Jadi yang kemungkinan dia jadi kata tanya, kalau di TOEFL itu jadi dia pernyataan. Biasanya kalau question word itu jadi pertanyaan, kalau di TOEFL itu dia jadi pernyataan. Misal, what are they? Siapa sih mereka? Nah, kalau secara penyusunan itu biasanya kan question word plus verb plus subject. Nah, tetapi kalau di sini dia harus dibalik. Nah, jadi misal question word subject baru verb untuk mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Siapa sih mereka? Nah, tapi kalau misal pernyataan itu kayak statement misalnya, I know what they are misal. Aku tahu siapa mereka, aku tahu apa what they are misal ya. Atau misal who are they misal. Siapa sih mereka? Nah, mungkin untuk membuat pernyataan ya, aku tahu siapa mereka. Kan seperti itu beda kan? Siapa mereka? Itu kan pertanyaan. Tetapi kita rubah menjadi pernyataan. Misal aku tidak tahu siapa mereka. Sama-sama menggunakan siapa mereka, tetapi ya kalau pertanyaan dia bisa lebih to the point, what are they atau siapa mereka. Tetapi kalau pernyataan itu mungkin dia lebih ke bukan pertanyaan, tapi lebih ke menyatakan misalnya, aku tidak tahu siapa mereka. Nah, jadi lebih ke situ. Jadi biasanya untuk susunannya itu ya, yang awalnya dia misal verb plus subjek, maka ini harus dibalik subjek plus verb untuk mengubah menjadi pernyataan. Nah, terus misal ya, nah misal seperti ini. Kalau tadi secara rumus seharusnya kan question word verb plus subjek. Nah, nanti prinsipnya question word subject plus verb. Nah, kalau misal di sini ada soal the lawyer asks the client why bla 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 it. Nah, di sini menggunakan why, tetapi why di sini bukan yang mempertanyakan ya. Misal kenapa bukan ya, bukan misal bukan pertanyaan tapi lebih ke pernyataan misal ya. Nah, misal pengacara menanyakan ke klien kenapa titik-titik dia melakukannya misal seperti itu. Jadi lebih ke
menginformasikan, bukan bertanya. Nah, jadi secara konsep tadi, kalau yang awalnya dia adalah question word verb plus subject, ya, nah, maka kita harus rubah menjadi question word subject plus verb. Nah, otomatis kita lihat di sini mana subjek, mana verb. Kita langsung dapat nih, he did it. Nah, jadi kalau dia bentuknya pernyataan, ketika ada WH question, ya, kalau pertanyaan kan dia identik dengan question, dia harus ada tanda tanya kan, ya. Tetapi kalau kalian menemukan WH question, dia di dalam kalimat yang dia tidak ada tanda tanya, maka setelah question word entah itu WH question, maka selalu diikuti subjek dan verb. Nah, ya, nanti jadinya ya ini ya, misal why, terus diikuti ya rumus tadi why, terus diikuti subjek dan verb, maka yang benar adalah yang C. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau misal prinsipnya ada pertanyaan, ya berarti mungkin kita menggunakan verb plus subjek ya. Tetapi kalau dia ranahnya WH question ke pernyataan, maka harus misal WH question plus subjek plus verb. Nah, jadi kadang kalau memang cukup tricky sih, cukup tricky kalau di bagian structure and written expression, karena ya itu terlalu banyak rumusan, tapi setidaknya tidak harus selalu tahu arti. Ketika kita tahu konsep, itu sebenarnya akan gampang ya. Nah, terkadang kalau kita cenderung mengartikan, itu kadang malah waktunya akan habis, karena waktu itu akan cepat banget. Apalagi kalau di bagian SWE ini waktunya itu adalah 25 menit, soalnya 40. Kalau mau translate per soal itu terkadang udah akan kehabisan waktu. Banyak yang nggak selesai, apalagi soal di misal 20 ke atas, 30 ke atas gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah di skill 15. Nah, kita akan ke skill 16. Nah, untuk yang skill 16, nah, kalau tadi adalah prinsipnya adalah membalikkan WH question ya, yang awalnya dia mungkin WH question plus verb plus subjek ya. Nah, sekarang dibalik ya, yang tadi ya, bagaimana kalau ada would question plus subjek plus verb. Nah, oke. Terus kalau yang di sini ya, membalikkan subjek dan verb dengan ekspresi yang terkait dengan tempat. Nah, oke, yang awalnya, nah di sini intinya bahwa ketika ada ekspresi tempat ya, ekspresi tempat itu misal kayak di samping, di depan, di samping, di depan, di atas, misal di dalam, di belakang, di antara, di sekeliling. Nah, seperti itu ya. Itu adalah keterangan tempat. Nah, ketika ada keterangan tempat di depan, nah, maka biasanya kan keterangan tempat verb plus subjek. Nah, maka prinsipnya sama dibalik. Jadi kata keterangan tempat subjek plus verb. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi gimana caranya kalimat itu subjek dan verb? Intinya sih itu sebenarnya ya secara konsep utama. Nah, oke, misal di sini. Nah, misal seperti ini, in the closet are the clothes that you want. Ya, di tempat lemari pakaian. Nah, ada pakaian-pakaian yang kamu inginkan. Nah, jadi seperti itu modelnya. Around the corner is Sam's house. Pokoknya yang di pojok itu adalah rumahnya Sam. Nah, terus beyond the mountains lies the town where you will live. Jadi di belakang gunung-gunung itu ada kota yang di mana kamu tuh akan tinggal. Jadi modelnya kalau prinsipnya yang tadi dalam artian. Nah, jadi bisa dalam artian kata keterangan tempat dulu verb plus subjek. Nah, ya. Terus maka nanti bisa juga kata keterangan tempat subjek plus verb. Nah, jadi intinya kan sebenarnya tetap itu ya, subjek dan verb. Nah,
Terus di skill 17, nah intinya sih itu. Jadi intinya kalau ada keterangan tempat ya, mungkin dia bisa subjek dan verb ataupun verb plus subjek. Nah, nanti itu dilihat pilihannya. Nah, terus di skill 17 adalah pembalik subjek dan verb dengan negatif. Nah, misal kalau ada negatif itu kayak ekspresi negatif ya, misal no, not. No, tidak. Not itu juga tidak. Never, tidak pernah. Neither itu juga tidak juga. Nur. Neither sama nur itu jadi satu. Hardly, jarang. Rarely itu juga jarang. Seldom juga jarang. Nah, oke. Bagaimana kalau kita, misal ya, nah ketika ada negatif ekspresi datang sebelum ya di depan subjek dan verb. Nah, maka ya, maka subjek dan verb itu dibalik. Nah, jadi prinsipnya tuh kayak tadi. Jadi yang awalnya dia subjek dan verb, maka harus jadi verb plus subjek. Ini sama ya skill 16 tadi. Dalam artian ya, ketika dia ada subjek dan verb, nah, maka ketika ada seperti ini ya, ada negative expression, kalau tadi ada keterangan tempat yang awalnya dia adalah subjek dan verb, maka harus dibalik verb dan subjek. Kalau di sini, nah, ketika ada kata negatif yang menunjukkan dia adalah negatif, nah, maka ekspresinya negatif, nah, maka harus dibalik yang awalnya subjek dan verb, maka dia harus dibalik menjadi verb plus subjek. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus misal di skill 18, nah untuk yang skill 18, nah ini prinsipnya kalau sudah skill ke-14 sampai 19 itu sekitar modelnya adalah pembalikan gitu ya, yang awalnya subjek dan verb dirubah menjadi verb dan subjek. Nah, seperti itu. Tapi tetap ya, subjek dan verb nggak hilang, cuma prinsipnya dibalik. Nah, untuk yang skill 18, membalikkan subjek dan verb dengan kondisional. Kondisional itu kayak pengandaian. Ya. Jadi kayak kondisi apa ya, misal kata had, should sama were. Nah, sama aja dengan kayak kondisional itu kayak seakan-akan if, jika. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika ada conditional clause seperti kata had, should, dan were, maka if itu silahkan untuk dihilangkan dan balikan subjek dan verb. Nah, jadi ketika tidak ada if ya, kata if itu kan jika kan pengandaian kan. Misal kalau jika malam ini tidak hujan, misal aku akan pergi ya. Itu kan pengandaian jika. Nah, jika. Nah, ketika if-nya itu tidak ada, maka polanya itu harus verb plus subjek. Jadi kalau inverted itu cenderungnya adalah verb baru subjek. Ya, kalau normalnya itu subjek dan verb kan ini prinsipnya dibalik, maka dia harus kebalikan. Nah, tetapi kalau if-nya tetap ada, maka normal subjek dan verb itu tidak dibalik. Jadi kalau kalian nggak menemukan ada if dalam artian, maka harus prinsipnya verb plus subjek. Tapi ketika ada kata if, ya dia harus subjek plus verb. Misal, if tonight rains misalnya, I will go to city misal. Jika hari ini nggak hujan, aku akan pergi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika tidak ada if, maka polanya adalah verb plus subjek. Tapi ketika ada if, ya, maka subjek dan verb tidak dibalik. Nah, modelnya seperti itu. Nah, jadi, nah ini yang tadi saya bilang ya, bahkan kalau misalnya if-nya itu ada, maka tetap harus ada subjek dan verb. Misal, I would help you if I were in a position to help. Jadi aku akan bantu kamu jika memang aku itu bisa bantu. Nah, jadi setelah if dia diikuti subjek dan verb. Tapi kalau if-nya nggak ada, maka harus dibalik gitu ya, prinsipnya harus dibalik. Misal, if you should arrive before 6, just give me a call. Jadi kalau nanti tiba sebelum jam 6, nanti telepon aku ya. Nah, ada if, ada subjek, ada verb. Tapi kalau if-nya hilang, maka kita tinggal balik ya, verb dulu baru subjek. Should you arrive before 6?
before 6, just give me a call. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada if, dia harus diikuti subjek dan verb. Kalau no, tidak ada if, ya, maka dia prinsipnya dibalik. Nah, harus verb dulu baru subjek, ya. Kalau ada if, subjek plus verb. Nah, jadi prinsipnya itu sih. Kalau yang skill ini. Nah, terus kita ke skill selanjutnya. Nah, kita akan ke skill 19. Nah, untuk yang skill ini, kalau tadi yang di inverted adalah kondisional kata if. Nah, maka di sini yang dibalik adalah balik subjek dan verb with comparison, ya, dengan perbandingan. Nah, ketika ada perbandingan maka harus dibalik. Nah, ini sebenarnya sudah ada rumusnya. Nah, jadi kalau misal ada comparison itu kayak perbandingan. Misal lebih, misal ya, lebih besar, misal ya, kan dibandingkan kan berarti ada unsur A dan B yang dibandingkan, ya. Misal si A lebih pandai dari si B, misal ya. Si A lebih tinggi daripada si C, misal. Si A lebih rajin daripada si D. Nah, jadi comparison itu kayak kata lebih biasanya identik dengan kata more titik-titik than. Ya, more titik-titik than. Nah, atau biasanya identik dengan ER belakangnya. Misal kata hard, sulit jadi harder, misal. Terus simple jadi simpler, misal. Terus jadi ininya biasanya identik dengan more titik-titik than, ya. Nah, misal kalau dia polanya adalah comparison subject plus verb. Nah, maka nanti kalau ada comparison, ya, perbandingan, maka harus verb plus subjek. Jadi dibalik. Nah, prinsipnya dibalik. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ketika ada comparison, ya, misal more consistent than. Nah, yang awalnya dia adalah subjek, di sini adalah subjek. Ya, di sini subjek, terus di sini verb. Nah, maka nanti harus dibalik, verb dulu baru subjek. Nah, seperti yang sudah pernah kita diskusikan, kalau subjek itu luas. Subjek itu luas. Subjek tidak melulu cuman I, you, we, they, she, he, it, ya. Dia tidak melulu cuman itu, ya. Tetapi dia lebih luas dari itu. Misal, ya, I itu saya, you tetap you, we itu kita berarti kan ada orang dan kita. He itu luas, itu bisa mengacu ke sesuatu yang digenderkan laki-laki. Oh, kalau sih yang digenderkan perempuan, misal. Terus kalau it, it itu luas sekali, ya. Nah, jadi subjek itu nggak melulu cuman just simple oh I, you, we, they, she, it, ya, tetapi dia it itu paling luas. Nah, contohnya ini. Oke, terus kemarin juga pernah sempat saya singgung kalau subjek itu tidak melulu cuman kata I, we, they, she, it, tetapi dia juga bisa kayak modelnya adalah kayak frase gitu, ya, ada frase. Nah, kemarin kita udah sempat bahas, ya, ketika adjective plus noun, misal a beautiful girl, a difficult task, misal seperti itu. Nah, jadi sama seperti contoh sebelumnya, ketika kalian menemukan ada kata more titik-titik yang awalnya dia adalah subjek, di sini John sebagai subjek, dan sebagai verb, ya, maka kalau nanti di TOEFL, maka pilihlah jawaban yang dia verb dulu baru subjek. Nah, jadi untuk skill yang terutama di 14 sampai 19 ini, ya, kalau kalian menemukan dalam artian itu yang seperti tadi, ya, yang awalnya subjek verb, maka ketika ada
hal-hal tertentu seperti yang tadi sudah sempat kita bahas ketika ada conditional if, ketika ada comparison more titik-titik, ketika ada tadi keterangan tempat ya, ketika tadi ada WH question, maka yang awalnya dia adalah subject verb maka harus dibalik verb plus subject. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, terus misal ini ada soal. Nah, ini tadi sudah ya jawabannya ini. Nah, jadi yang awalnya kalau kalian menemukan more titik-titik den, maka yang awalnya dia subject verb maka harus jadi verb plus subject. Nah, di sini kita lihat mana sih yang verbnya? Oh, di sini. Maka jawabannya yang B. Oke. Jadi seperti itu untuk yang skill 19. Nah, untuk mulai skill 20 gitu ya. Untuk mulai skill 20 itu biasanya memang sudah mengacu ke apa ya namanya ya, written expression ya. Jadi untuk skill 1 sampai skill 19 sampai ya skill 19 itu biasanya memang fokusnya pada structure terutama di pilihan ganda. Nah, jadi biasanya untuk soal nomor 1 sampai 15 itu ya materi bab 1 yang kita sudah pernah bahas sampai bab ini. Nah, itu biasanya ada di poin 1 sampai 15. Nah, mungkin kita singgung sedikit untuk skill 21, nanti kita sebentar lagi selesai. Nah, untuk yang skill 20 dan 21, nah prinsipnya adalah oke, saya bukakan dulu. Untuk yang skill 20 dan 21 itu lebih ke skill 20 ke atas itu lebih ke penyesuaian antara subjek dan verb. Gimana caranya subjek dan verb itu harus sinkron. Nah, jadi kuncinya adalah di situ. Nah, ini biasanya mengacu juga ke kalau misal kalian masih ingat di simple present tense ya. Di simple present tense mungkin bisa saya bukakan sedikit. Nah, kalau di prinsipnya simple present tense di sini kan maka kalau mungkin kalau kalian masih ingat gitu ya. Kalau kalian misal masih ingat gini ya. Nah, atau di simple past tense. Nah, misal kalau di simple present tense kan kalau misal dia subjeknya adalah I, you, we, they, maka dia nggak doyan S. Kan seperti itu ya. Terus kalau si hiit maka dia pakai S atau ES. Nah, prinsipnya kan seperti itu kan. Nah, jadi gimana caranya? Gimana caranya kalau di dalam TOEFL ya, terutama kalau nanti sudah masuk ke written expression, terutama di poin 16 ke atas, 16 sampai 40. Nah, ini biasanya materi ini udah mulai dibahas. Nah, jadi verb dan subjek dan verb harus sinkron. Ya, ibarat kata sebuah sepeda dalam artian subjeknya apa, verbnya ngikutin. Nah, jadi minim ya kalimat subjek dan verb. Nah, di sini ya, kalau misal kita di ranah present tense, misal ya, ranah present tense itu kan menggunakan verb satu ya, atau kata kerja kamus. Nah, kata kerja kamus di sini maksudnya apa? Oh, kata kerja yang dia memang belum ada imbuhan apapun. Nah, misal, terus di present tense itu apa? Kalau subjeknya adalah I, you, we, sama they, ya maka dia tidak menggunakan S atau S di verb satunya. Tetapi kalau subjeknya adalah she, he, dan it, maka kata kerjanya menggunakan S dan ES di verb 1. Nah, oke. Misal, nah, kan gini, kalau prinsipnya A, U, W, D, C, It aman lah ya, kan dia nggak menggunakan SES kan. Nah, tetapi gini, kalau dia subjeknya si It, maka kata kerjanya harus memakai SES. Nah, berarti ada kata kerja yang dia di ending S, ada kata kerja yang dia tidak di ending S. Kan prinsipnya seperti itu kan. Nah, berarti kalau kita tahu ya, kalau kita lihat berarti kalau misal saya belajar, I study. Kalau dia perempuan belajar kan nggak bisa she study, tapi she studies. Nah, ada rumus dalam artian setiap perubahan kata, entah itu kata apapun di dalam bahasa Inggris itu biasanya memang dia punya rumus ya. Nah, kita ke sini. Nah,
kita ke tengah dulu. Ini sebenarnya sudah sempat saya bahas kalau nggak salah di bahasa Inggris 1 sama 2. Nah, ya kalau misal dulu dosennya saya, kita sempat bahas. Nah, verb kita ke kanan dulu lah ya. Verb yang dia berending O, S, H, T, J, X, dan SS, maka dia di ending S. Maka kalau dia yang menggunakan adalah IUVD, maka dia memakai yang sebelah kiri, yang ada tulisan hijaunya ini ya, go, wash, watch, mix, kiss. Tapi kalau dia subjeknya adalah she, he, dan it, maka kan dia menggunakan endingnya ES. Nah, jadi ada kata kerjanya di ending ES, ada yang S, dan ini ada rumusnya. Oh, kenapa go jadi goes, wash jadi washes, watch jadi watches, bukan watch pakai S langsung. Kenapa mix juga nggak langsung mix pakai S tapi mixes. Nah, jadi seperti itu. Ini asalnya. Jadi yang kolom sebelah kiri yang ada hijaunya di sini adalah untuk yang menggunakan IUVD, maka yang sebelah kanan adalah she, he, dan it. Nah, terus kata kerja yang endingnya adalah konsonan plus Y, huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O plus Y, maka huruf Y dirubah jadi I baru tambah ES. Maka study jadi studies, cry jadi cries, try jadi tries, dan sebagainya. Nah, maka dari itu kalau misal saya belajar I study, tapi kalau dia perempuan yang belajar jadinya kan she studies kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak asal oh ini tambah S, oh ini tambah S, bukan prinsip asal-asalan ya. Selebihnya itu, maka dia secara umum kata kerja di dalam present tense, simple present tense, maka dia menggunakan S. Prinsipnya berbeda, beda kok ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa kok grammar bahasa Inggris itu susah? Karena setiap perubahan kata itu ada rumus. Kalau bahasa Indonesia kan tidak seperti itu kan. Misal makan, saya makan, dia perempuan ya tetap makan kan. Nggak mungkin dia perempuan makan pakai S kan, no. Ya, jadi setiap perubahan kan kalau dalam bahasa Indonesia tidak mengenal yang namanya perubahan yang dia ditempelkan ya di kata kerja tersebut ya. Saya makan paling cuman itu. Dia makan, mereka makan, ayahku makan, ibuku makan. Ya udah kata makan tuh nggak akan berubah. Meskipun yang digunakan adalah she, he, dan it. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, sedikit perkecualian, she, he, it itu kata kerjanya harus di ending SES. Maka dari itu, kenapa kok grammar bahasa Inggris sulit ya? Karena itu, perubahan kata itu kan disesuaikan dengan pengguna, subjek, dan itu ada rumusannya. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, terus selanjutnya kita juga harus tahu yang namanya kayak to be, misal ya to be. Kalau di present tense itu kan to be-nya is, am, I ya. Nah, kalau misal ya kalau kita dilihat di sini, misal I menggunakan am, you, we sama they menggunakan a, she, it menggunakan is ya. Jadi verb to be kalau dalam bahasa Inggris itu juga kata kerja, Kak. Jadi ini juga akan mengikuti to be, juga mengikuti subjek. Oh, kalau I menggunakan am, you, we sama they menggunakan a, kalau she, it menggunakan is. Nah, jadi prinsipnya dasar adalah itu. Nah, ya. Terus kita ke satu lagi di past tense. Nah, kalau di prinsipnya past tense, kalau tadi present tense itu kan biasanya ciri utamanya adalah penggunaan verb 1 ya. Nah, penggunaan verb 1. Nah, kalau untuk di past tense itu adalah yang menjadi ciri utama apa sih? Nah, ya, kalau di past tense itu menggunakan verb 2. Bisa reguler, bisa irregular. Nah, regulernya biasanya kalau kata kerja yang dia regular verb ya, biasanya kan dia di ending D atau ED kan. Nah, kalau irregular itu kan dia modelnya ngacak ya. Jadi antara verb 1, verb 2, verb 3 itu biasanya berbeda total. Verb 1-nya apa, verb 2 apa, verb 3 apa. Tapi ada juga yang dia misal verb 2, verb 3 sama ataupun semua berbeda, cara penulisannya beda, pengucapan pun beda. Terus to be yang digunakan juga harus to be past tense ya. Kalau misal I menggunakan was, she, he, dan it menggunakan was. Kalau they, we, sama you menggunakan were. Nah, jadi ini adalah konsep yang dasar. Dia nggak akan berubah sepanjang masa dalam artian gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi ciri utama. Nah, jadi intinya bahwa
yang paling dasar adalah penyesuaian subjek dan verb. Mungkin next kita akan bahas lebih detail ya. Nah, jadi subjek dan verb baru sinkron ya. Kalau di dalam bahasa Inggris harus seperti itu. Jadi misal kalau ranah present tense ya, Ayu Wide dia tidak pakai SES ya, tapi kalau she it dia pakai SES. Nah, terus kalau penggunaan to be ya, misal I menggunakan am, she, he, it menggunakan is, you, we sama they menggunakan a. Nah, kalau di prinsipnya past tense, to be-nya juga to be past, yaitu was dan were ya. Kalau I was, she, he, it juga was, were itu you, we sama they. Nah, dia harus sinkron. Nah, prinsip tunggal dan jamak itu juga ngikutin ya. Ya, prinsip tunggal dan jamak. Mungkin sedikit kita singgung sedikit ya, prinsip tunggal dan jamak. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris dalam artian itu ya. Nah, tunggal dan jamak. Jadi seperti yang sudah pernah saya bilang bahwa subjek itu tidak melulu I, we, they, she, he, it, tetapi dia luas ya. Ya, I dia tunggal, you tunggal, we itu katakanlah we jamak itu ya, they juga jamak. Nah, terus Nah, kita juga harus tahu prinsipnya ini. Nah, prinsipnya ini misal katakanlah, nah, untuk prinsip tunggal dan jamak. Nah, ini juga sempat dulu bahasa Inggris 1 kalau nggak salah ya. Bahasa Inggris 1 saya pernah ngajar ini. Nah, oke, jadi tunggal dan jamak. Seperti yang pernah saya bilang, subjek itu luas. She, he, it luas. She luas. Father, mother, dan sebagainya yang merujuk ke perempuan. Father juga luas. Terus apalagi ya, it apalagi luas. It itu bisa ke hewan, dia bisa benda mati, benda hidup dalam artian. Nah, jadi prinsipnya ini. Jadi subjek itu kan dia bisa terdiri dari noun, entah itu benda mati atau benda hidup ya, dan itu bisa tunggal, bisa jamak. Nah, kita harus tahu konsep. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu tunggal dan jamak cukup berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, misal bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya reduplikasi, misal buku, book. Kalau buku-buku, nah kalau bahasa Indonesia kan terkenal reduplikasi itu pengulangan, reduplikasi reduplication. Jadi pengulangan, jadinya buku-buku. Kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Inggris itu book, buku-buku, book nggak bisa, nggak ada reduplikasi untuk menjamakkan. Nah, tetapi kalau prinsip bagaimana saya menjamakkan benda, kata benda, entah benda mati atau benda hidup, maka kita menggunakan S atau ES kan. Nah, karena ini juga terkait dengan nanti kita to be menggunakan apa nih, misal ya. Nah, kalau mungkin kita singgung sedikit aja ya, next kita akan lebih dalam. Nah, kalau misal ya, kata kita ke tengah dulu, kalau kata benda yang dia endingnya SH, CH, XH, X, or Z, maka dia tambah ES ya. Bas jadi bases, maka ini tunggal, ini jamak. Apakah ini bisa jadi subjek? Oh, bisa. Ya. Terus kalau kata benda yang endingnya F atau FE, maka F atau FE harus berubah jadi V baru tambah ES ya. Berarti yang sebelah kiri tunggal, sebelah kanan jamak. Nah, terus next kita ke sini. Nah, jadi kalau dia kata kerja, kok kata bendanya dia adalah berakhiran vowel itu vokal, A, I, U, E, O plus Y, maka dia tambah S. D jadi days. Ya, boy jadi boys. Nah, terus kata benda yang akhirannya adalah konsonan plus Y, ada huruf konsonan plus Y, maka misal huruf Y dirubah menjadi I baru tambah ES ya. Jadi city jadi cities bukan cities, baby jadi babies. Nah, ini tunggal, ini jamak. Nah, terus kalau kata benda yang akhirannya adalah huruf vokal plus O, maka langsung tambah S. Misal videos, radios. Nah, kalau kata bendanya endingnya adalah konsonan plus O, maka dia ditambah ES. Atau ada kata benda yang dia itu antara tunggal dan jamak itu dia sama aja. Dalam artian dia tidak ada perubahan. Misal satu ikan sama dua ikan, sama dengan fish. Nggak ada kalau ikannya banyak fishes, no. Nah, jadi antara tunggal dan jamak itu dia sama ya. Yang membedakan mungkin adalah jumlah. Yang membedakan itu jumlah. Oh, ketika dia ada jumlah dia lebih dari satu, maka dia otomatis jamak. Atau ada kata benda yang dia antara tunggal dan jamak itu dia berubah total ya. Misal child itu anak satu.
Nah, kalau children anaknya banyak, anak-anak. Nah, mouse itu tikus. Kalau tikusnya banyak nggak bisa jadi mouses, tapi mice. Person itu satu orang. Kalau orangnya banyak nggak bisa jadi persons, tapi people. Nah, jadi prinsip ini yang nanti juga akan mempengaruhi verb-nya. Oh, kalau misal di sini mouse itu kan berarti kan dia kan kata gantinya it ya, berarti nanti dia pakai s misal. Nah, person itu satu, maka dia nanti sebagai it, maka dia harus pakai s atau es kan. Kalau people otomatis orang-orang berarti dia sebagai they, maka nanti untuk kata kerjanya dia tanpa ending s atau es ya. Kalau person itu misal to be-nya adalah is, kalau people berarti are. Nah, jadi ini nanti akan berpengaruh kepada verb-nya. Apakah dia yang memang kata kerja, apakah dia yang to be. Nah, jadi subjek itu tidak melulu hanya sesuatu yang tunggal ya, tetapi jamak. Jadi tunggal di sini bisa jadi subjek, yang jamak juga jadi subjek, maka verb nanti akan mengikuti. Konsep dasar itu sih sebenarnya. Nah, mungkin next kita akan bahas lebih lanjut. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita ada last meeting, kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Ya mungkin kita sekilas-sekilas aja untuk bahas. Nah, jadi mungkin next kita bisa mulai agak jam 6 mungkin ya. Jadi biar kita habiskan sekalian. Jadi kita setelah itu nanti sebentar ya. Kalau 27 kita terakhir, maka mungkin kalian di awal Januari ya. Mungkin sekitar tanggal 3 sama tanggal 10. Nah, nanti kalian bisa pretest sama post-test. Nah, seperti itu sih. Okay, thank you very much for your attention. Thank you very much for joining this class. See you next week. Ya, we will be in Zoom and YouTube live streaming. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.